Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah. Katinggali nama rada lemes jigana saraum ya. Saum. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di kajian rutin kita hari Kamis sore ba'da asar. Tema kajian hari ini adalah apa Bu temanya? Kenapa aku harus sholat? Nah ini cocok karena bulan ini adalah bulan Rajab. Di mana di bulan Rajab ini awal kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Sebagai orang yang beriman, orang yang muslim, tentunya kita setiap hari melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Betul apa betul Bu? Betul. Pertanyaannya, kenapa kita harus sholat? Apa jawabannya Bu? Ibu kan sholat nih 5 waktu setiap hari, betul kan? Nah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu rutin kita lakukan. Maka pertanyaannya adalah kenapa kita sholat 5 waktu setiap hari? Nah, satu apa? Menjalankan perintah Allah. Terus? Kewajiban seorang muslim atau kewajiban orang Islam. 2, 3. Apa 3? Berkomunikasi dengan Allah. Artinya sebagai media meminta pertolongan kepada Allah. Ada lagi? 4. Apa? Salat itu adalah doa. Iya, tadi media meminta. Meminta itu artinya berdoa kepada Allah. Ada lagi? Selalu mengingat. Artinya media mengingat Allah. Begitu. Terus ada lagi? Ada lagi enggak? 1 karena perintah Allah. 2 karena kewajiban seorang muslim. 3 karena media meminta pertolongan Allah. 4 sebagai bukti zikir atau mengingat Allah. Terus 5 ada lagi enggak? Sudah tidak ada lagi. Karena apa? Sebagai rukun Islam. Iya, berarti itu tadi nomor 2 karena kewajiban seorang muslim. Nah, muslim itu rukunnya sebagai agama Islam itu yang kedua adalah melaksanakan sholat atau mendirikan sholat. Ada lagi enggak? Apa? Tidak ada. Saya tambahkan 1 lagi. Karena kita akan mati. Apa katanya? Karena kita akan mati.
Coba kita kupas satu-satu. Satu tadi apa? Karena sholat itu perintah Allah. Karena sholat itu merupakan perintah Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah oleh kalian sholat dan keluarkanlah zakat. Atau di ayat lain, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah sesuatu yang dipardukan oleh Allah dan di waktu-waktu. Mauquta itu artinya di waktu-waktu. Ada waktunya. Tidak bisa kita sembarangan sholat. Mesti ada waktunya. Kalau subuh berarti waktunya kapan? Subuh. Pagi-pagi. Sholat zuhur berarti waktunya siang. Sholat asar waktunya sore. Sholat maghrib waktunya ketika tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari. Sholat isya yaitu ketika waktu menjelang malam. Nah itu ada waktunya. Semua sholat yang difardukan itu ada waktunya. Karena ini adalah perintah Allah, maka ketika kita melaksanakan sholat harus apa? Sholat itu kan perintah Allah. Maka ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita harus apa? Harus lillahi ta'ala. Karena perintah Allah, berarti harus lillahi ta'ala. Jangan ada faktor atau penyebab yang lain selain karena Allah. Artinya kita harus ikhlas dengan niat murni karena melaksanakan perintah Allah. Jangan karena terpaksa oleh suami, jangan karena ada mertua, jangan karena ada masalah. Jadi seharusnya memang harus lillahi ta'ala, bahwa sholat ini merupakan perintah Allah. Tapi kadang-kadang suka ada, saya mah mau sholat tuh karena apa? Karena sesuatu, atau karena masalah, atau karena diperintah oleh keluarga atau yang lainnya. Oke, tidak apa-apa. Itu sebagai awal permulaan kita melaksanakan sholat. Tapi harus dilatih ruhani kita, batin kita, pikiran kita, niat kita. Jangan sekali-kali kita melaksanakan sholat itu karena perintah seseorang atau karena ketika ada masalah. Tapi harus murni lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kewajiban seorang muslim. Kewajiban seorang muslim ketika seseorang sudah memeluk agama Islam, apalagi kita yang dari sejak lahirnya sudah muslim, maka ketika kita sudah tamyiz, maka harus melaksanakan ibadah sholat, apalagi sudah baligh. Karena kewajiban sholat itu ketika kita sudah baligh, sudah dewasa, sudah baligh. Bagaimana kalau belum baligh? Itu awal pembelajaran sholat, meskipun belum wajib. Anak usia 7 tahun, 10 tahun, 9 tahun sudah wajib atau belum? Belum, karena belum baligh. Tapi harus dilatih. Kata Rasul, muru auladakum bisolati inda sab'i sinin. Perintahlah anak-anakmu itu
untuk sholat ketika dia berusia 7 tahun. Jadi kalau anak kita sudah 7 tahun, nah maka kita sebagai orang tua sudah mempunyai tugas kewajiban mengajak anak, memerintahkan anak, mengajarkan anak untuk melaksanakan sholat meskipun dia belum paham sholat itu apa, atau bahkan belum tahu bacaannya seperti apa. Tidak apa-apa, tapi kita latih dari sejak usia 7 tahun harus belajar sholat. Wadribuhum indal asra, kata Rasul. Dan boleh kita memukul anak kita ketika usia 10 tahun tapi belum terbiasa melaksanakan sholat. Boleh kita memukulnya, tapi jangan sampai patah kakinya atau terluka, nggak boleh. Kalau istilah para ulama mandorban goiro mubaruhin, jadi pukulan yang tidak ada bekasnya. Jadi jangan sampai ada bekasnya, nggak boleh. Itu namanya KDRT. KDRT. Jadi nggak boleh hanya biar anak itu belajar tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap kewajibannya melaksanakan sholat. Nah, jadi memang sholat itu kewajiban seorang yang muslim. Yang ketiga, sholat itu adalah media untuk meminta pertolongan kepada Allah. Sholat itu adalah doa. Di sini kita diajarkan bahwa kita semestinya harus berpikir bahwa segala sesuatu apapun, segala urusan apapun tidak akan selesai, tidak akan lancar, tidak akan sukses kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan apa? Bis-sabri was-shalah. Satu dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Jadi kalau kita ada masalah, berarti kita harus sholat. Ketika kita sedih, kita harus sholat. Ketika kita punya masalah, kita harus sholat. Karena sholat itu adalah media pertolongan Allah. Jadi cara kita meminta pertolongan kepada Allah itu dua. Satu dengan sabar, yang kedua dengan tetap melaksanakan sholat. Sabar itu susah. Sabar itu tidak ada batasnya. Ada batasnya. Sabar ada batasnya, tahu nggak, Bu? Hah? Kita kan harus sabar nih. Ketika kita sedih, ketika kita punya masalah, ketika kita ada sesuatu, kita mesti dituntut untuk bersabar. Nah, sabar di situ ada batasnya atau tidak? Tidak ada. Yang ada batasnya itu apa? Kemampuan kita dalam melaksanakan sabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Harus tetap sabar. Meskipun memang kemampuan kita dalam bersabar itu ada batasnya. Kadang-kadang orang sudah tidak merasa kuat lagi untuk bersabar. Nah, jadi media pertolongan Allah itu dua. Satu dengan tetap sabar, yang kedua tetap melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai ketika kita ada masalah, ketika kita punya problem, kita punya kesedihan, galau atau apa, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena pertolongan Allah itu terletak pada sabar dan sholat. Nah, itu yang ketiga. Keempat tadi apa?
Nah, sholat itu sebagai media mengingat Allah. Apa yang paling tepat kita mengingat Allah? Ya sholat. Makanya di dalam Al-Quran sholat itu dikatakan li zikri. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat li zikri, untuk mengingatku, kata Allah. Jadi sholat itu memang satu-satunya media di antara media dalam mengingat Allah. Sholat. Yang keempat tadi apa? Yang kelima, karena kita akan mati. Kita ini tidak hanya hidup di dunia saja. Kita ini hidup di dua dimensi yang berbeda. Setelah dunia ada namanya alam akhirat. Kita ini bakal mati, bakal meninggal. Dan yang pertama kali Allah akan hisab di hari akhirat adalah sholat. Kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali Allah akan hisab di hari kiamat, di alam akhirat nanti adalah sholat. Fa idza soluha sairu amali wa idza fasada sairu amali, kata Rasul. Jika sholatnya benar, jika sholatnya beres, jika sholatnya bagus, maka semua amalnya dianggap bagus. Jadi kuncinya adalah sholat. Tapi jika sholatnya tidak benar, sholatnya tidak bagus, sholatnya tidak beres, maka barulah amal-amal yang lain akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya terletak pada sholat. Ketika nanti dihisab itu sholatnya bagus, beres, betul, maka amal yang lain tidak usah dihisab, cukup sholat saja. Tapi ketika sholatnya tidak baik-baik saja, maka barulah amal yang lain akan dihisab. Zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Amal kebaikan yang lain baru akan dihisab, diperhitungkan. Tapi kalau sholatnya bagus, sholatnya beres, amal yang lain itu tidak usah. Makanya kata para ulama, as-sholatu fil ibadah karrosi alal badan. Sholat dalam ibadah itu posisinya sama seperti kepala yang ada pada badan atau tubuh kita ini. Kalau tubuh kita ini kepalanya hilang, kepalanya nggak ada, kita kira-kira hidup atau mati kita? Hah? Manusia itu kan ada kepala, ada badan, ada jasad. Nah, ketika kepalanya hilang, kira-kira bisa hidup atau enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin hidup. Itulah sholat. Jadi sholat itu kunci dari semua amal yang lainnya. Ketika sholatnya enggak ada, sholatnya rusak, sholatnya tidak baik-baik saja, maka amal yang lainnya pun akan sia-sia. Jadi tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Karena kata Rasul, sholat itu kalau bisa berdiri, berdiri. Dirikanlah sholat dalam keadaan berdiri. Tapi kalau tidak bisa berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Kalau ternyata berbaring pun tidak bisa, maka sholatlah dengan isyarah, dengan telentang dulu. Kalau telentang tidak bisa, maka dengan isyarah. Tapi kadang-kadang kalau sakit kan, Ustadz nanti ajalah kalau udah sembuh sholatnya. Atau ada juga seorang anak, ibunya sakit di rumah sakit, ibunya mau sholat, kata anaknya, Bu gak usah dulu, kata dokter gak usah banyak bergerak, sholatnya nanti aja kalau ibu udah sembuh. Ada suka yang seperti itu?
Hah? Ya, ibunya sakit nih di rumah sakit, mau sholat, kata anaknya, ibu nggak usah sholat dulu, kata dokter jangan terlalu banyak bergerak, sholatnya nanti aja kalau ibu sudah sembuh. Ada yang suka begitu? Ada. Kadang-kadang ada yang suka begitu, padahal itu tidak boleh. Banyak orang yang sakit di rumah sakit. Banyak orang yang sakit di rumah misalkan, dirawat di rumah. Harapannya akan sembuh. Tapi apakah kita menjamin dia akan sembuh? Tidak pasti. Karena begitu banyak orang yang sakit di rumah sakit, masuk ke rumah sakit karena dengan sakitnya, tapi kembalinya dia dalam keadaan sudah meninggal. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa menjamin kita akan sembuh, kita akan sehat lagi. Sedangkan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat meskipun sakit. Kalau ibadah yang lain ada alasan, kalau sholat nggak ada. Ibadah haji sudah bayar, sudah pesawat sudah siap segala macamnya, tiba-tiba sakit, wajib gak kita berangkatnya? Tidak wajib. Begitu ibadah yang lain sama, tapi ibadah sholat nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Karena terkadang nih kita memandang sesuatu dosa yang besar itu, di antaranya atau kebanyakan kita memandang dosa besar itu adalah berzina, meminum khamr, mencuri, berbuat durhaka kepada orang tua, atau memakan harta riba. Itu dosa besar? Dosa besar. Tapi tahu enggak kita, ada dosa yang lebih besar, lebih parah besarnya dibanding zina, dibanding mencuri, dibanding minum khamr, dibanding durhaka kepada orang tua, dibanding memakan harta riba. Apa dosa itu? Dosa meninggalkan sholat. Cukup besarnya dosa meninggalkan sholat, keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Kata ulama, kalau seseorang meninggalkan sholat karena malas, maka itu dosa besar. Tapi kalau seseorang itu meninggalkan sholat karena inkar terhadap perintah Allah, maka dia kafir. Hukumnya kafir. Maka kata Rasulullah SAW, bainana wa bainahum as-sholah. Perbedaan kami seorang yang muslim dengan mereka yang bukan muslim, maka terletak pada sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka kata Rasul statusnya adalah kafir. Jadi perbedaannya hanya sholat saja. Begitu. Ketika orang tua melihat anaknya berbuat zina, apa yang mereka lakukan? Orang tua punya anak, dia berzina atau minum khamr, mabuk narkoba, maka sikap orang tua terhadap anaknya bagaimana? Pasti dia melakukan suatu tindakan yang keras. Tapi apakah ketika orang tua melihat anaknya tidak sholat, anaknya meninggalkan sholat, apa yang dia lakukan? Kadang-kadang ada orang tua yang menganggapnya hal sepele, hal yang remeh saja. Padahal dosa meninggalkan sholat adalah dosa yang lebih besar daripada zina, lebih besar daripada minum khamr, lebih besar daripada berbuat durhaka kepada orang tua.
Bagaimana bisa begitu? Coba kita tanya. Ketika seseorang berbuat zina, apakah keluar dari keislamannya? Tidak. Apakah seseorang berbuat durhaka kepada orang tua, keluar dari keislamannya? Tidak. Apakah seseorang meminum khamr, keluar dari keislamannya? Tidak. Tapi ketika seseorang meninggalkan sholat karena inkar terhadap perintah Allah, maka kata Rasul, kafir. Nah, makanya dosa meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang besar. Kata para ulama, ada di dalam kitab Safinatun Najah, orang yang meninggalkan sholat itu termasuk ghairul muhtaram, makhluk yang tidak dimuliakan oleh agama, makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah, namanya ghairul muhtaram. Nah, jadi pentingnya ibadah sholat itu tidak hanya sebatas kewajiban, tapi itu adalah kebutuhan. Kenapa jadi kebutuhan? Karena semua masalah, semua problem dalam hidup ini tidak akan bisa selesai tanpa ada pertolongan dari Allah. Maka sholatlah sebagai solusinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai situ aja sementara. Ada pertanyaan? Mangga. Ketika sholat kita lupa, ya, udah baca surat, kita lupa kita ini udah baca Fatihah atau belum. Saya perjelas lagi ya. Jadi ibu itu sholat, ketika sholat sudah baca surat, ya, ingat udah baca Fatihah atau belum. Nah, akhirnya karena ragu baca lagi surah Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya apa? Nah, boleh nggak baca lagi? Itu adalah keputusan yang tepat. Jadi kalau kita lagi sholat kemudian lupa baca surah Al-Fatihah, ingat ketika baca surat, maka balik lagi ke surah Al-Fatihah. Kalau kita belum masuk ke rukun yang lain. Tapi kalau sudah ingatnya dalam posisi sujud, posisi i'tidal atau posisi duduk di antara dua sujud, maka tidak usah kembali lagi ke surah Al-Fatihah. Tapi harus bagaimana? Harus melanjutkan sholatnya dan ditambah 1 rakaat sebagai pengganti rakaat yang tidak baca Al-Fatihah tadi. Jadi rakaat yang kita tidak baca surah Al-Fatihah maka tidak dihitung rakaat. Tidak dihitung rakaat. Karena Fatihah itu rukun atau wajib. Berbeda ketika sunnah. Kalau kita lupanya doa iftitah nggak usah. Saya lupa nggak baca doa iftitah. Ingat-ingat lagi baca surat. Aduh tadi nggak baca doa iftitah. Ibu nggak usah balik lagi karena doa iftitah itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Ya, kalau Fatihah wajib maka harus balik lagi. Harus balik lagi. Kalau ingatnya seperti tadi ketika baca surat tidak usah tambah rakaat.
Tapi kalau sudah habis rokaat baru ingat, baru nambah rokaat lagi. Begitu. Kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Sebelum ditutup. Kalau artinya gufronaka itu memohon ampunanmu, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu aku kembali. Begitu. Ya. Ya, tapi itu bukan amalan yang termasuk kepada rangkaian sholat. Karena sholat itu rangkaiannya sudah berakhir dengan membaca salam yang pertama. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah selesai sholat. Karena salam yang kedua itu hukumnya sunnah, tapi masih dalam rangkaian sholat. Artinya sholat itu sudah selesai ketika kita membaca salam. Makanya namanya sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Pekerjaan sholat itu adalah suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan baca takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan baca salam. Jadi ketika kita sudah takbir artinya kita sudah masuk ke dalam sholat. Ketika kita baca salam artinya kita sudah selesai sholat. Adapun seperti tadi ada orang yang terbiasa kalau sudah sholat itu sujud. Nah, sujud itu berbeda, maksudnya di luar rangkaian sholat. Tapi apakah boleh? Boleh, terserah itu. Tapi biasanya dikatakan sujud syukur. Sujud syukur boleh-boleh saja. Tetapi harus kita ingat bahwa amalan itu bukan termasuk kepada rangkaian sholat. Begitu. Kalau artinya seperti yang tadi dibacakan gufronaka, artinya kami memohon ampunanmu, wa ilaikal masir, dan kepadamu aku kembali. Gitu. Arti secara umumnya, terjemahan umumnya. Kira-kira bisa dipahami? Berbeda dengan sujud sahwi, karena di dalam sholat itu ada sujud selain yang rukun, namanya sujud sahwi. Itu ketika sunat abad lupa atau tertinggal. Kita lupa tidak tahiyat awal, maka ganti dengan sujud sahwi. Tapi itu hukumnya sunnah. Atau seperti lupa rokaat. Ini rokaat sholat tuh 2 atau 3 atau 4. Nah, ragu nih, saya itu udah 2 rokaat atau 3 rokaat nih. Nah, ragu, artinya akhirnya kita nambah rokaat lagi. Karena kalau kita ragu 2 atau 3, maka ambil yang sedikit. Ambil 2 atau 3, ambil 2. 3 atau 4, ambil 3. Artinya tambah lagi 1 rakaat. Nah, ketika sebelum salam sujud, namanya sujud sahwi. Begitu. Tapi itu hukumnya sunnah. Suami tidak sholat, istri ngikutin atau enggak? Ibu punya suami, suaminya tidak sholat. Apakah ibu harus ikut suami tidak sholat atau enggak?
jangan diikuti. Diperintah meninggalkan sholat pun jangan diikuti. Tapi kan suami imam. Iya imam, tapi dalam kebaikan. Kalau dalam keburukan jangan diikuti. Masa? Ingat kata Rasul, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam maksiat kepada khaliq. Kalau perbuatannya maksiat kepada Allah, sekalipun diperintah jangan diikuti. Suami melarang kita sholat, jangan diikuti. Suami atau nyuruh kita melaksanakan sesuatu yang maksiat, jangan diikuti. Karena imam itu dalam kebaikan. Begitu kira-kira. Jangan ya Bu ya. Punya suami gak mau sholat, istrinya sudah berusaha memerintahkan, mengajak, tapi tetap gak mau. Apakah istri boleh gak minta pisah atau cerai? Begitu maksudnya? Cerai dari suami. Cerai itu sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah. Cerai itu boleh dalam agama ketika kita dalam berumah tangga sudah tidak ada kebaikan yang bisa dilanjutkan. Maka kita boleh cerai, boleh, tapi memang dibenci oleh Allah. Itu dibenci oleh Allah. Makanya harus bagaimana kalau kita punya suami nggak sholat? Satu, kita harus sabar. Sabar bagaimana? Sabar dalam mengajak, mengingatkan. Yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah. Karena yang memiliki hati suami adalah Allah, yang membolak-balikan hati adalah Allah. Berdoa kepada Allah. Kita itu sebagai istri wajib menjalankan kewajiban sebagai istri. Jalankan kewajiban kita. Kalau sudah menjalankan kewajiban kita, sudah, karena itu tugas kita. Urusan suami mau atau tidak mau, urusan dia, bukan urusan kita. Terus harus bagaimana kalau saya tetap nggak mau? Ya sudah, kalau memang terbaiknya memang harus bisa. Tapi sebaiknya berdoa dulu. Karena yang memiliki hati suami adalah Allah, yang membolak-balikan hati adalah Allah. Berdoa. Iqomah. Ya. Iqomah itu hukumnya sunnah. Baik mau berjamaah ataupun sendiri. Kita mau sholat sendiri di rumah, boleh nggak iqomah? Boleh. Bahkan itu sunnah. Jadi kita dapat pahala sunnah. Bagaimana kalau tidak? Tidak apa-apa. Tapi kita tidak punya pahala sunnah. Tapi dianjurkannya iqomah. Mau laki-laki, mau perempuan, mau sholat berjamaah, mau sholat sendiri, dianjurkan iqomah dulu. Mau sholat sendiri ini di rumah, kalau perempuan kan bagusnya di rumah. Kalau laki-laki bagusnya berjamaah ke masjid. Nah, ternyata bapak ini atau saya sebagai laki-laki mau sholat di masjid nggak ada orang berjamaah, sendiri, cuman sendiri. Bagus ya kalau iqomah? Bagus, karena dianjurkan. Iqomah aja sendiri. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ibu pun sama, di rumah mau sholat, nggak berjamaah, nggak apa-apa.
Iqomah bagus karena dianjurkan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu maksudnya tidak berpengaruh kepada sholatnya, hanya tidak punya pahala sunnah iqomah. Seperti itu. Kira-kira nggak apa-apa. Oh mau sholat sunnah qobliyah subuh, tapi keduluan iqomah. Apakah sholat sunnah atau sholat subuh? Udah iqomah, aduh gimana? Nah, ini saya tidak tahu pasti jawabannya, tapi ini menurut saya sendiri sebenarnya tidak apa-apa, karena itu lupa malah iqomah. Sebenarnya nggak apa-apa, sholat sunnah aja nggak apa-apa. Kalau mau sholat sunnah dulu, tapi kalau enggak sholat sunnah juga nggak apa-apa. Hanya pahala qobliyah subuh itu kan lebih bagus dari dunia dan isinya pahalanya. Tapi kalau kita dikasih pilihan, pilih yang mana, Bu? Ibu nih, saya kasih pilihan. Ibu, ini ada rezeki buat ibu. Ini dari saya lah, sebagai hadiah saja. Ada motor baru nih buat ibu. Saya udah niat mau ngasih ke ibu, tapi ibu ambilnya subuh ya. Jadi ibu nggak usah sholat sunnah subuh, ibu nggak usah sholat sunnah qobliyah subuh, langsung aja sholat subuh lalu ke saya. Ibu pilih ambil hadiah dari saya motor, berani meninggalkan qobliyah subuh, atau daripada tidak qobliyah subuh lebih baik tidak jadi ngambil motor. Tapi kalau pilihannya misalkan nggak usah, pokoknya ibu nggak usah sholat sunnah subuh. Kalau ibu sholat sunnah dulu, saya nggak jadi kasih deh. Bingung ya, Bu. Bagusnya gimana? Ya sholat sunnah dulu, baru sholat subuh, baru ngambil hadiah. Begitulah kira-kira. Sudah cukup. Kita akhiri kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Semoga kalau ini baik ada manfaatnya, kalau ini tidak baik mudah-mudahan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa maqsudan wa la taj'al lahum fina wa lahuna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la jahilan illa alamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yasartah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.